Termasuk salah satu ramalan Prabu Jayabaya yang lainnya itu adalah dulu Prabu Jayabaya Kediri itu pernah meramalkan bahwa besok ya berarti akan datang besok ya berapa tahun kemudian, ribuan tahun kemudian gitu ya, besok wong golek pangan iku kaya gabah diinteri. Jadi besok wong golek pangan iku kaya gabah diinteri, itu kata Prabu Jayabaya pada waktu itu. Nah, otomatis rakyat Kediri pada waktu itu menganggap aneh, masa kok orang cari makan aja seperti gabah yang diputar-putar, digiring-giring, berputar-putar gitu, seperti gabah ditampeni diputar-putar itu ya. Nah, kok nggak masuk akal rasanya, nggak percaya gitu. Jadi ramalan Prabu Jayabaya yang besok wong golek pangan itu koyo gabah diinteri ya, itu artinya besok masa yang akan datang, masa depan itu orang mencari makan, mencari nafkah itu seperti gabah yang diputar. Jadi diputar, gabah diinteri diputar itu. Kalau gabah yang ditampeni, artinya itu dulu, zaman dulu itu kan nggak ada mesin seleb ya, otomatis setelah panen gabahnya dijemur kering, lalu kering itu ditumbuk pakai lesung. Nah, setelah ditumbuk pakai lesung terus ditampeni, namanya ditampi pakai tampah itu. Nah, diputar-putar pakai tampah, terus dilempar pakai tampah, jadi supaya kotorannya keluar, gabahnya itu yang masih tersisa itu keluar, terus diputar-putar tuh. Jadi itu namanya gabah diinteri ya, itu menghasilkan beras karena dulu nggak ada seleb. Nah, kalau sekarang tinggal masukkan seleb itu. Jadi rasanya orang cari makan, cari nafkah besok itu seperti gabah diinteri, jadi gabah yang berputar-putar. Itu katanya Prabu Jayabaya. Nah, mereka rakyat Kediri yang nggak percaya, masa orang cari makan aja kok seperti itu, lari ke sana, lari ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Terus rombongan banyak orang rebutan makan sana sini, kok nggak percaya, nggak masuk akal. Soalnya Pak, pada waktu zaman di Kediri dulu, zamannya Prabu Jayabaya abad 11 itu cari makan tuh nggak sulit. Kenapa? Karena masih banyak hutan, cari rusa itu masih gampang, berburu kidang, berburu kelinci itu masih gampang, berburu ayam hutan, ayam malas itu masih gampang ya. Terus banyak yang masih bisa dimakan, termasuk tumbuh-tumbuhan tuh, pisang itu udah nggak pakai nanem, udah ada buahnya, tinggal metik saja itu. Jadi nggak pakai nanam karena di hutan-hutan itu tinggal metik, pohon mangga ya tinggal metik, nggak pakai nanam ya, pohon belimbing ya nggak pakai metik, tinggal nanam. Makanan nggak sulit, ikan juga banyak di sungai-sungai itu, banyak ikan, airnya jernih masih, ikannya banyak, nggak kekurangan, nggak seperti sekarang karena airnya sudah kotor, ikannya nggak betah, pada mati, mabuk semua, akhirnya jarang ikan. Kalau dulu masih gampang semuanya. Nah, oleh karena itu ramalan Prabu Jayabaya itu nggak masuk di otaknya masyarakat. Tapi kenyataannya ya, ramalan Prabu Jayabaya yang mengatakan bahwa besok wong golek pangan itu kaya gabah diinteri, besok ya masa depan yang akan datang itu orang mencari nafkah, mencari makan itu seperti gabah yang diputar-putar. Nah, coba kita perhatikan sekarang, ternyata benar. Jadi mulai sekarang ini kelihatan, kita pagi itu orang sudah berangkat jam 6, apalagi kalau daerah Jakarta itu jam 5 subuh itu sudah berangkat ya, sebelum jam subuh kadang jam 4 itu naik motor ya, ada yang dari Bekasi ke Jakarta, ada yang dari Tangerang Selatan ke Jakarta, ada yang dari Tangerang ke Jakarta. Wah, rame sudah pagi itu, jam 5 sudah rame. Surabaya juga gitu, Sidoarjo, dari Sidoarjo ke Surabaya juga gitu, sudah rame kendaraan pagi itu. Jadi muter, nanti habis itu nggak lama ada yang dari Sidoarjo masuk ke Surabaya, dari Surabaya ke Sidoarjo, dari Mojokerto masuk ke Surabaya, dari Surabaya ke Mojokerto, dari
apa Bangkalan masuk ke Surabaya, dari Bangkalan masuk Surabaya ke Gresik, dari Gresik masuk Surabaya, dari Surabaya ke Gresik. Boleh jadi berputar-putar gitu, jadi kayak gabah diinteri, koyok gabah diinteri. Itulah kondisi ramalan Prabu Jayabaya yang disebut dengan Jongko Joyoboyo, dan terbukti kenyataan sekarang terjadi saat ini gitu loh.